Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Nehemia Jonathan Talambanua. Saya dari mahasiswa SD Bhinneka, jurusan Informatika. Saya saat ini sedang mengerjakan review tugas mereview novel. Novel yang saya review ini berjudul Mencarimu, karya Retni S.B. Novel ini saya baca dalam bentuk digital. Saya tidak memiliki buku fisiknya ya teman-teman. Namun isinya ini sama lengkapnya dengan buku fisiknya. Oke guys, inilah novel yang saya miliki. Saya tidak memiliki buku fisiknya guys. Jadi saya mengambil novel ini dari internet dan saya simpan ke PDF. Jadi novel ini berjumlah 200 halaman ya. Jadi chapter pertamanya itu dia membahas tentang Matahari. Matahari ini tokoh dari cerita ini ya, guys. Dalam tahap pertama ini saya membaca sampai halaman 50. Saya akan menceritakan ulang isi novel tersebut mulai dari tokoh, latar, konflik, dan juga kesan yang saya rasakan setelah membacanya. Oke. Novel ini diterbitkan oleh Bentang Pustaka dan saya membaca sampai halaman 50 pertama. Sesuai dengan tahap pertama tugas yang diberikan dosen kami. Saya membaca novel Mencarimu karena sejak awal saya tertarik dengan judulnya. Kata mencarimu terasa sederhana, tapi memiliki makna yang sangat dalam. Ada seseorang yang hilang dan sedang dicari, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Dan ternyata, setelah saya membaca, benar saja, cerita ini penuh dengan pencarian jati diri, luka masa lalu, dan perjuangan untuk berdamai dengan kebenaran. Novel ini juga menyuguhkan gaya bahasa yang lembut dan emosional. Setiap bab seolah membawa kita masuk ke perasaan tokoh utamanya dan membuat saya ikut merasakan setiap kebimbangan, setiap rindu, dan setiap keberanian yang ia tunjukkan. Bagian awal novel Mencarimu memperkenalkan tokoh utama bernama Matahari, seorang perempuan muda dari Yogyakarta yang memutuskan pergi ke Jakarta untuk bekerja di sebuah majalah bernama Jelajah. Namun, kepergiannya bukan sekadar untuk bekerja, ada tujuan tersembunyi di balik itu semua. Ia ingin mengenal sosok Irsal Mahangka, pemilik majalah tersebut, yang ternyata ayah kandungnya sendiri. Sejak kecil, Matahari dibesarkan oleh ibunya seorang diri. Ia tidak pernah tahu siapa ayahnya, hanya hidup dengan kisah yang setengah diceritakan dan setengah disembunyikan. Ibunya digambarkan sebagai sosok perempuan yang kuat dan penyayang, tetapi menyimpan luka yang dalam. Meskipun demikian, ia tidak pernah menanamkan kebencian kepada anaknya. Di halaman-halaman awal, penulis menggambarkan bagaimana Matahari berusaha keras membangun hidupnya sendiri. Ia belajar menulis, beradaptasi dengan kerasnya Jakarta, dan menyembunyikan identitas aslinya agar bisa mengenal sang ayah tanpa menimbulkan kecurigaan. Matahari digambarkan sebagai sosok yang mandiri, cerdas, dan sensitif. Ia bukan hanya bekerja untuk mendapatkan uang, tetapi juga untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang sudah lama mengganggu pikirannya. Mengapa ayahnya meninggalkan dirinya dan ibunya dulu? Dalam perjalanannya, muncul juga tokoh Om Dut atau Banyu Sregep yang selama ini ia anggap sebagai ayahnya. Om Dut adalah aktor teater yang baik dan penuh kasih. Namun akhirnya ia mengungkapkan kenyataan pahit bahwa ayah kandung Matahari sebenarnya adalah Israel Mahangka. Momen itu menjadi titik balik dalam kehidupan Matahari. Dari kebingungan menjadi tekad untuk mencari dan menemukan kebenaran.
Latar tempat berpindah antara Yogyakarta dan Jakarta, dua kota dengan suasana yang sangat berbeda. Yogyakarta digambarkan dengan tenang dan penuh kenangan, sedangkan Jakarta adalah tempat penuh hiruk-pikuk dan ambisi. Dari kontras ini, penulis seperti ingin menunjukkan dua sisi kehidupan matahari, masa lalu yang damai dan masa kini yang penuh tantangan. Sampai halaman ke-50, cerita berfokus pada proses matahari bekerja di majalah milik Israel. Mencoba mengenalnya tanpa mengungkap jati diri. Ia melihat Irsal sebagai sosok sukses dan berwibawa, tapi juga dingin dan menjaga jarak. Kebimbangan matahari terasa nyata. Di satu sisi ia ingin memeluk ayahnya, tapi di sisi lain ada luka lama yang membuatnya takut dan marah. Bagian yang paling berkesan bagi saya adalah ketika matahari menulis dalam catatan, "Aku hanya ingin tahu lelaki macam apa yang telah menjadikanku ada, tapi kemudian meninggalkan." Kalimat ini membuat saya terdiam lama. Bagi saya itu bukan sekedar kalimat, tapi jeritan hati seorang yang tumbuh dengan kehilangan. Saya bisa merasakan bagaimana hancurnya perasaan seorang anak yang selalu ingin mengenal sosok ayah, tapi hanya bisa menebak-nebak melalui cerita orang lain. Penulis menggambarkan perasaan itu dengan cara yang halus, tidak berlebihan, tetapi sangat menyentuh. Kita bisa melihat bagaimana luka batin bisa menjadi kekuatan yang mendorong seseorang untuk mencari jawaban, bukan untuk membenci, tapi untuk memahami. Selain itu, saya juga sangat kagum pada sosok Ibu Matahari. Ia tidak pernah mengajarkan kebencian kepada anaknya, meskipun ia sendiri disakiti. Dari sini saya belajar bahwa cinta seorang ibu adalah kekuatan yang paling besar. Ia tidak selalu berbentuk kata-kata, tapi lebih pada kesabaran dan ketulusan yang tidak terlihat. Sampai halaman 50, saya merasa novel Mencarimu ini sangat kuat secara emosi dan sangat realistis. Saya belajar bahwa setiap orang punya masa lalu, dan kadang kita harus berani menghadapi masa lalu itu, supaya bisa melangkah ke masa depan dengan tenang. Novel ini membuat saya berpikir tentang hubungan antara orang tua dan anak, bahwa kejujuran dan kasih sayang sangat penting dalam keluarga. Saya juga belajar dari karakter Matahari, bahwa tidak ada pencarian yang sia-sia. Walaupun menyakitkan, pencarian itu membuat kita tumbuh, membuat kita memahami siapa diri kita sebenarnya. Kisah ini juga mengajarkan bahwa memaafkan tidak berarti melupakan, tetapi melepaskan diri dari beban yang kita bawa terlalu lama. Matahari tidak membenci ayahnya, ia hanya ingin tahu alasannya. Dan dari situ saya belajar bahwa kadang mencari kebenaran adalah satu-satunya jalan untuk benar-benar menentukan kedamaian dalam hati. Demikianlah cerita ulang saya untuk tahap pertama, yaitu dari halaman 1 sampai halaman 50 dari novel karya Mencarimu, karya Reni SB. Pada bagian ini, saya banyak belajar tentang arti keluarga, keberanian dan keikhlasan untuk menerima kenyataan. Saya merasa sangat penasaran dengan kelanjutan cerita ini. Apakah Matahari akhirnya akan bertemu dan berbicara dengan ayahnya? Apakah pertemuan itu akan membawa kedamaian? Atau justru membuka luka lama yang lebih dalam? Semua itu akan saya lanjutkan di tahap berikutnya, yaitu halaman 51 sampai selesai. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.